Ini tim kampanye nasional Prabowo Gibran angkat bicara. Bahkan TKN tegas mendorong KPU agar mengambil langkah hukum ke Roy Suryo soal cuitan mikrofon Gibran itu. Nusron menyebut Roy masuk kategori orang fasik, di mana selalu datang dengan membawa berita bohong. Nusron lalu berharap Indonesia diselamatkan dari orang seperti Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang merayakan umat Nasrani khususnya dimanapun berada. Video kali ini ingin saya sampaikan berita terkait polemik cuitannya Roy Suryo yang dianggap berbau atau mengandung fitnah oleh KPU, yakni terkait tuduhannya kepada KPU dituduh tidak adil oleh Roy Suryo kemarin pasca debat Cawapres, di mana Gibran katanya menggunakan 3 mic. Dan KPU menjadi sasaran tudingan fitnahan oleh Roy Suryo karena dianggap tidak adil memperlakukan para cawapres beserta debat kandidat cawapres saat itu. Nah, terkait hal ini TKN, yakni tim kampanye nasional Prabowo Gibran angkat bicara. Bahkan TKN tegas mendorong KPU agar mengambil langkah hukum ke Roy Suryo soal cuitan mikrofon Gibran itu. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Saleh Partaunan, mendorong Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengambil langkah hukum ke Roy Suryo soal cuitan hanya cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang memakai 3 mikrofon saat debat. Saleh menyebut Roy sudah sering membuat gaduh. Untuk menegakkan wibawa KPU, semestinya tindakan seperti ini perlu diproses hukum. Sebab Roy Suryo dikenal suka mencari sensasi seperti ini. Sudah sering bikin gaduh, merasa ahli, tapi suka bikin opini tanpa bukti, kata Saleh kepada wartawan hari Minggu, dikutip oleh detiknews.com minggu ini, 24 Desember. Saleh mengatakan tudingan Roy Suryo ini bisa mendelegitimasi KPU. Tak hanya itu, kata Saleh, tudingan itu juga targetnya agar simpati publik terhadap Gibran menurun. Betul. Dan untuk itu saya kira menurut saya yang bisa melakukan proses hukum tidak hanya KPU, tapi juga TKN juga saya kira punya hak untuk melakukan atau mengambil langkah hukum karena cawapresnya dirugikan atas tudingan itu. Kan sama saja menuduh KPU tidak adil, melakukan curang, dengan menuduh memberikan 3 mic berbeda hanya kepada dia, itu kan otomatis juga sama saja menuduh Gibran berkong kali kong dengan KPU, sama saja menuduh Gibran berlaku tidak adil, bersekutu dengan KPU atas peristiwa itu, di mana mengatakan bahwa hanya Gibran yang memakai 3 mic itu. Nah, saya kira makanya tidak hanya KPU saya kira yang bisa mengadukan cuitan Roy Suryo itu kepada polisi, tapi TKN juga saya kira bisa. Maka lebih sempurna kalau menurut saya dua-duanya sekalian, KPU mengajukan proses hukum ke polisi atas cuitan Roy Suryo, bersamaan dengan itu TKN juga melaporkan hal yang sama, jadi tambah kuat. Ya, saya sepakat itu karena pertama itu jelas sangat berbahaya sekali ya, itu betul-betul memfitnah KPU, menggiring opini publik, mengkondisikan opini publik seolah-olah KPU tidak adil, seolah-olah KPU tidak jujur. Dan ini dampaknya sangat berbahaya sekali kalau tidak ditindaklanjuti, karena ketika publik tidak percaya dengan KPU sebagai panitia pemilihan umum ini, penyelenggara pemilu ini, pergantian pimpinan nasional, ini kan bisa ngeri loh dampaknya kalau itu dipercaya.
Dan itu menyebar luas, framingan cuitannya Roy Suryo itu sudah di-framing, dikemas sedemikian rupa, disebarkan ke sejumlah kanal media sosial, di grup-grup WhatsApp, di media sosial yang lain. Yang di situ orang yang tidak tahu persoalan percaya seolah-olah bahwa KPU memang memperlakukan spesial istimewa kepada Gibran. Seolah-olah KPU tidak adil dalam peristiwa debat cawapres itu. Ini kan ketika nanti publik tergiring opininya tidak percaya kepada KPU, kawat bisa kalau besok ada apa-apa. Oh, ini gara-gara KPU tidak adil dulu. Gara-gara KPU mengistimewakan Gibran. Sementara yang lain kan pantesan menang gitu. Pantesan ini itu gitu. Maka saya sepakat sekali kalau kemudian KPU dan TKN sekalian melaporkan Roy Suryo, laporkan aja itu. Fitnah lah tuduhannya hoax, karena sesuai dengan pendapat atau komentar KPU kemarin, Ketua KPU langsung Saudara Hasyim Asy'ari, dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan, dituliskan oleh Suryo itu tidak benar. Dia mengatakan tukang fitnah Roy Suryo gitu. Bahkan fotonya Gibran aja yang di framing itu dianggap foto yang bukan pada peristiwa debat KPU. Gitu. Nah, itu kan ketoneko kalau itu benar niat sekali mau memframing dengan berita bohong, berita hoak itu. Nah, kemudian salah satu petinggi TKN yang lain, yakni Nusron Wahid, sekretaris TKN ya, dia juga menyayangkan sekali atas cuitannya Roy Suryo, dan dia mengatakan bahwa Roy Suryo itu orang yang fasik, suka menebarkan berita bohong gitu. Ini hampir senada dengan pernyataannya KPU kemarin. Dia menyebut seharusnya Roy Suryo sebagai seorang berintelektual, berbicara sesuai fakta dan berimbang. Matur nuwun, alhamdulillah atas fitnahnya Pak Roy Suryo. Semoga dosa kami dan Mas Gibran dikurangi dan pindah ke sampean. Kalau ngaku orang intelek dan beragama, kalau bicara seharusnya berdasarkan fakta dan berimbang, kata Nusron Wahid. Nusron menyebut Roy masuk kategori orang fasik, di mana selalu datang dengan membawa berita bohong. Nusron lalu berharap Indonesia diselamatkan dari orang seperti Roy Suryo. Halus tapi tandes ini. Ya Allah, ingin berdoa nih, selamatkanlah aku berlindung padamu dari orang-orang sejenis Roy Suryo. Orang seperti Roy Suryo ini dalam Al-Quran masuk kategori orang fasik yang selalu datang dengan membawa berita kebohongan dan tidak jelas. Kata Al-Quran terhadap orang model begini, jangan dipercaya dan tabayunlah. In ja'a fasikun bi naba'in fatabayyanu. Semoga Indonesia diselamatkan dari orang model seperti Suryo ini. Oke, yang aneh atas komentar, atas reaksi Ketua KPU kemarin yang menuduh, yang mengatakan, yang menanggapi bahwa Roy Suryo itu tukang fitnah gitu. Tidak benar. Malah Roy Suryo kok mengancam akan melaporkan Ketua KPU. Ini kan lucu, aneh gitu ya. Dia mengatakan artinya tidak terima dikatakan sebagai tukang fitnah gitu oleh Ketua KPU. Loh, nyatanya begitu kok. Dan itu kan bukan hanya sekali ini. Sudah pernah kan beberapa waktu yang lalu dia dilaporkan polisi karena fitnah juga, cuitan yang kemudian masuk kategori hoax dan menimbulkan kegaduhan. Kasus stupa itu kan, Candi Borobudur, yang kemudian atas laporan dari pihak lain ke polisi, Roy Suryo kemudian dijebloskan ke penjara. Kan begitu. Makanya ini bukan hanya sekali ini. Jadi wajar saya kira kalau kemudian dia disebut sebagai tukang fitnah. Karena kok malah nggak terima mau ngelaporin Ketua KPU. Menurut saya bunuh diri malah. Oke, terima kasih. Itu saja berita perkembangan terkait polemik Roy Suryo, cuitan Roy Suryo di Twitter kemarin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.